Pimpin MU comeback lawan Palace, Bruno Fernandes patahkan rekor Beckham. Old Trafford pernah melahirkan legenda, dari Cantona hingga Beckham, dari Rooney hingga Giggs. Dan malam itu, satu nama kembali ditulis dalam tinta emas, Bruno Fernandes. Bukan hanya karena kemenangan, tapi karena sejarah resmi berubah. Dan semuanya dimulai saat Old Trafford terdiam. Minggu malam pekan ke-28, Manchester United butuh kemenangan, tapi justru Crystal Palace yang mengejutkan. Maxence Lacroix gol. Sunyi, puluhan ribu supporter membeku. United tertinggal, tekanan mulai terasa. Tatapan kamera mengarah ke satu sosok, Kapten Bruno Fernandes. Di momen seperti inilah pemimpin sejati diuji. Babak kedua, Matheus Cunha dijatuhkan. Wasit menunjuk titik putih. Lacroix diganjar kartu merah. Stadion mulai hidup. Bruno mengambil bola. Tidak ada senyum, tidak ada drama, hanya fokus. Tendangan dilepaskan, gol. Skor 1-1. Tapi Bruno belum selesai. Beberapa menit kemudian, satu sentuhan, satu visi. Umpan terobosan sempurna. Benjamin Sesko menyelesaikan 2-1. Comeback. Tapi malam itu lebih dari sekadar 3 poin. Gol dan assist Bruno malam itu adalah yang ke-18 dalam laga Premier League berbeda. Angka yang melewati David Beckham. Beckham 17, Bruno 18, satu angka kecil, tapi maknanya besar. Karena Beckham bukan sekadar pemain, dia simbol era kejayaan. Dan kini, Bruno ada di atasnya. Dan rekor itu bukan satu-satunya. Bruno kini resmi masuk klub elit, 100 gol, 100 assist. Dalam sejarah Manchester United, hanya 3 nama yang pernah mencapainya. Ryan Giggs, Wayne Rooney, dan sekarang Bruno Fernandes. Sejak 2020, di masa transisi, di masa penuh kritik, dia tetap konsisten. Kemenangan ini membawa United ke posisi ketiga, 51 poin. Masih mengejar Arsenal dan Manchester City. Tapi yang lebih penting, momentum kembali hidup. Old Trafford kembali percaya, dan ketika Bruno bermain seperti ini, United terlihat berbeda. Beckham terlewati, 100 gol dan 100 assist tercapai. Comeback dipimpin. Di malam ketika tekanan begitu besar, Bruno Fernandes tidak bersembunyi. Dia maju, dia bertanggung jawab, dan dia menentukan hasil pertandingan. Tapi di klub sebesar Manchester United, angka saja tidak pernah cukup. Karena di sini, yang diingat bukan hanya statistik. Yang diingat adalah trofi. Yang diingat adalah momen besar di final. Yang diingat adalah gelar juara. Bruno sudah memecahkan rekor, sudah masuk klub elit bersama Giggs dan Rooney, sudah melampaui nama sebesar David Beckham. Namun pertanyaannya sekarang jauh lebih besar dari sekadar angka. Apakah Bruno Fernandes sudah layak disebut legenda Manchester United? Ataukah status itu hanya pantas diberikan kepada mereka yang mengangkat Premier League, yang mengangkat Liga Champions, yang membawa klub kembali ke puncak Eropa? Karena sejarah tidak hanya ditulis dengan gol, tidak hanya dengan assist, tidak hanya dengan rekor. Sejarah ditulis dengan warisan. Warisan tentang bagaimana seorang pemain mengubah mentalitas tim, mengangkat klub di masa sulit, dan membuat Old Trafford kembali percaya. Bruno sudah menulis bab penting dalam cerita Manchester United. Tapi apakah itu sudah cukup? Sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Bruno Fernandes, legenda atau belum? Tulis jawaban kalian di komentar. Karena di Theater of Dreams, setiap pemain bisa mencetak gol, tapi tidak semua bisa meninggalkan warisan.